Lintas Banua kembali ke hadapan Anda. Pemirsa, guna memberikan bekal pengetahuan dalam meningkatkan kemampuan untuk memimpin sholat berjamaah dan tata cara melaksanakan fardu kifayah kepada para imam, sesuai dengan rukun kauli, qalbi, dan fi'li, Dewan Masjid Indonesia Kota Banjarmasin melaksanakan pelatihan pembinaan imam rawatib kepada 57 imam masjid yang tersebar di 5 kecamatan sekota Banjarmasin. Dewan Masjid Indonesia Kota Banjarmasin menggelar pelatihan pembinaan kepada para imam rawatib. Diikuti sebanyak 57 peserta perwakilan dari 20 masjid yang tersebar di 5 kecamatan sekota Banjarmasin. Berlangsung di Aula Hotel Zuri Express Banjarmasin Sabtu 16 November 2024. Pelatihan ini digelar dalam rangka meningkatkan kapasitas pengetahuan dan wawasan para imam rawatib, khususnya bagi imam muda, agar bisa memimpin sholat berjamaah sesuai dengan tata cara pelaksanaan fardu kifayah. Ketua Umum DMI Kota Banjarmasin Haji Ahmad Nawawi mengatakan, dari pengamatan yang dilakukan pengurus DMI Kota Banjarmasin, ternyata masih banyak dijumpai beberapa imam masjid yang terindikasi belum menguasai, sehingga perlu mendapat pembinaan. Terlebih beberapa dari imam tersebut sudah berada di usia yang uzur dan perlu mendapat pergantian imam yang lebih muda dengan kemampuan yang matang, sehingga saat pelaksanaan sholat diharapkan bisa lebih berkualitas dan mendapatkan nilai yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu sementara ini menurut pengamatan sebagian orang dan juga Dewan Masjid mengamatinya bahwa masih ada imam rawatib di masjid-masjid itu yang masih perlu dibina gitu. Nah, jadi kami usahakan membina mereka, walaupun kami akui juga bahwa ini belum semua imam ya, karena jumlah masjid yang ratusan itu, mungkin hampir 300 masjid dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki, sehingga ini dipilih sekitar hari ini 20 masjid ya. Nah, jadi 20 masjid itu di 50 masjid ya, 57 peserta gitu. Untuk seyogianya memang begitu ya. Di masjid-masjid besar itu imam itu sudah diadakan seleksi ya untuk semua bidang keilmuannya juga, maksudnya bidang fikih ya, bidang ibadah dan sebagainya, akan terlihat situ kemampuannya gitu. Nah, karena dikhawatirkan imam belum menguasai pemahaman tentang ilmu-ilmu agama, khususnya tentang ibadah. Nah, itu dikhawatirkan kalau nanti ibadah itu berkurang ya kualitasnya gitu. Jadi mestinya begitu. Tapi itu tergantung pada panitia masjid ya. Mungkin di dalam manajemen masjid itu kalau diprogramkan akan menseleksi bilal umpamanya, muadzin, atau menseleksi imam juga, itu sangat baik gitu. Sehingga semua masjid itu sudah semarak ya, semakin berwibawa gitu dengan imam-imam yang berkualitas, muadzin-muadzin yang punya kemampuan yang mantap gitu. Maka orang pun akan senang mendatangi tempat-tempat ibadah. Hal senada juga diungkapkan Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin, Dr. Haji Muhammad Abduh Amri, yang menjadi salah satu narasumber dalam pelatihan ini, menyebut pelatihan ini merupakan salah satu bentuk upaya meningkatkan pengetahuan dalam pelaksanaan tata cara sholat berdasarkan rukun sholat, seperti rukun qalbi yang memuat tentang niat dan tertib, rukun qauli memuat tentang bacaan saat sholat, serta rukun fi'li yang memuat tentang gerakan sholat. Terkait dengan pelatihan atau pembinaan imam-imam di masjid untuk Kota Madya Banjarmasin, kita memberikan apresiasi yang luar biasa kepada DMA ya, Dewan Masjid Indonesia Kota Banjarmasin. Karena memang sementara ini yang kita dengar imam-imam khususnya ya di masjid, bahkan mungkin juga dilanggar-langgar, masih banyak imam kita yang tidak pas dalam membaca rukun-rukunnya. Misalnya seperti surah Al-Fatihah, kemudian rukun qauli yang lainnya. Kan dalam sembahyang itu kan ada 3 paling tidak yang dibenarkan. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Yang ketiganya ini harus benar gitu. Kalau tidak benar, apalagi dalam rukun qauli itu didengar jamaah. Kalau banyak yang salah, maka dia akan
barangkali ada yang mengkritisi gitu kan. Nah, supaya jangan terjadi seperti itu, maka ini salah satu langkah yang luar biasa bagi DMI untuk pembinaan imam-imam masjid. Pelatihan ini juga menjadi ajang dalam penjaringan para imam baru yang perlu mendapatkan seleksi dari panitia masjid dengan menjaring dari para qori dan para tahfiz untuk nantinya diberikan pembekalan sehingga nantinya saat menjalankan amanah saat menjadi imam dalam menuntun para kaum muslimin menjalankan sholat 5 waktu berjamaah di tempat ibadah. Erwin Yudanuari, Banjar TV.